Halo semuanya, balik lagi dengan saya Emma. Sebagai wanita pasti pernah dong yang namanya gatel saat pipis, lalu nyeri saat pipis, anyang-anyangan, jadi bolak-balik ke kamar mandi, bahkan sampai mengeluarkan keputihan tidak sedap pada area celana dalam. Nah, hal-hal tersebut biasanya disebut sebagai infeksi saluran kencing pada wanita atau ISK. Saya ingin menjelaskan tentang fakta-fakta terhadap ISK yang perlu diketahui oleh wanita. Apa aja itu? Yang pertama, banyak banget wanita yang sudah ngerasa bahwa dia menjaga kebersihan Mrs. V-nya dengan baik. Pakai sabun pembersih kewanitaan, sudah. Ganti celana dalam 2 kali sehari, sudah. Setiap habis pipis dilap, sudah. Tidak bercinta dengan orang yang macam-macam juga sudah. Tapi entah kenapa kok masih mengalami gejala-gejala ISK gitu kan ya. Menjaga kebersihan area intim itu sangat penting untuk terhindar dari ISK. Namun ada beberapa kondisi di mana wanita walaupun sudah menjaga kebersihan area Mrs. V-nya dengan baik, dia tetap akan lebih tinggi resikonya menderita ISK. Misalnya seperti wanita-wanita yang menderita diabetes mellitus atau gula darah tinggi kan ya. Ketika wanita mengalami gula darah tinggi, apalagi sampai ada kadar gula di area urin atau di pipisnya, di setiap pipis tetap memunculkan gula, di mana gula itu sangat disukai oleh bakteri-bakteri jahat pada Mrs. V, akhirnya wanita tetap akan merasakan gejala infeksi saluran kencing. Atau wanita yang sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti antibiotik. Nah, ketika kalian sedang dalam pengobatan antibiotik, lalu antibiotik itu membunuh semua bakteri-bakteri baik pada Mrs. V, akhirnya akan meningkatkan resiko munculnya bakteri-bakteri jahat pada Mrs. V. Apalagi meningkatkan munculnya jamur di sana. Karena jamur sama sekali tidak mempan dibunuh dengan antibiotik. Antibiotik itu akan membunuh bakteri, bukan jamur. Makanya terkadang kalau wanita sering mengkonsumsi antibiotik, itu akan lebih rentan terkena keputihan atau terkena jamur pada Mrs. V-nya. Yang ketiga, wanita-wanita yang mengalami gangguan kecemasan atau adanya trauma di sana. Jadi ada kondisi di mana ketika wanita mengalami gangguan cemas, panik ataupun gangguan penyesuaian, itu akan berpengaruh terhadap saluran kencingnya yang menyebabkan dia mengalami anyang-anyangan, pengen pipis berkali-kali ke kamar mandi tapi pipisnya nggak lampias. Padahal tidak ada infeksi di sana. Nah, biasanya anyang-anyangan maupun rasa gatal itu muncul di waktu-waktu tertentu. Kalau misalnya wanita benar-benar mengalami infeksi saluran kencing dengan adanya bakteri di sana, biasanya akan terjadi sepanjang hari. Namun ketika kalian merasakan anyang-anyangan ataupun gatal itu hanya di waktu-waktu tertentu, berarti bisa saja itu karena gangguan cemas ataupun adanya gangguan kelainan mental gitu kan ya. Nah, aku mau sharing juga, aku dulu pernah mengalami hal tersebut. Jadi ketika aku kuliah kedokteran di stase bedah, aku harus masuk ke dalam UGD, di mana UGD itu banyak banget pasien-pasien kegawat daruratan. Nah, setiap aku jaga di UGD, aku pasti akan mengalami anyang-anyangan, bahkan pipis rasanya gatal. Setiap kali jaga di UGD, aku pasti akan pipis setiap 30 menit sampai 1 jam sekali. Aku awalnya berpikir mungkin karena aku pakai toilet umum di UGD, makanya aku terkena infeksi saluran kencing. Dan itu membuat aku nggak bisa berkonsentrasi jaga di UGD. Setelah itu akhirnya aku memutuskan untuk tes urinalisis untuk memeriksa kadar bakteri pada urinku dan pemeriksaan darah untuk memeriksa apakah ada infeksi di tubuhku. Dari hasil pemeriksaan sama sekali tidak ditemukan masalah. Akhirnya aku menanyakan hal tersebut kepada dokter spesialis kejiwaan, di mana hal tersebut mungkin disebabkan karena mindset di otakku yang merasa gugup ataupun tegang ketika aku harus berjaga di UGD. Melihat kondisi-kondisi pasien, itu akan meningkatkan aktivitas kandung kemih yang menyebabkan aku sering anyang-anyangan maupun terasa gatal panas perih pada Mrs. V. Namun ketika aku sudah nggak jaga di UGD lagi, semua keluhan itu menghilang sama sekali. Dan di sana aku akhirnya mengetahui bahwa aku tuh sebagai dokter sama sekali nggak cocok jika harus jaga di UGD. Nah, ketika aku menemukan pasien yang gawat darurat, aku bakal bolak-balik anyang-anyangan dan itu akan membuat permasalahan pada pekerjaanku kelak. Makanya aku biasanya akan memilih pekerjaan di balik layar gitu kan, daripada aku harus bekerja di depan UGD. Itu disebabkan karena gangguan cemas, penyesuaian ataupun mental mereka yang membuat kondisi kandung kemih itu menjadi lebih hiperaktif dari biasanya, akhirnya menimbulkan gejala anyang-anyangan ataupun rasa gatal, perih, panas, dan tidak nyaman pada area Mrs. V. Namun hal tersebut harus dikonfirmasi dulu nih dengan pemeriksaan urinalisis ataupun pemeriksaan darah yang menyingkirkan
akan adanya kondisi infeksi bakteri pada area Mrs. V kalian. Terlalu sering menggunakan sabun pembersih kewanitaan itu malah akan meningkatkan resiko infeksi pada Mrs. V. Di fakta Mrs. V kemarin aku sudah menjelaskan di mana adanya bakteri lactobacilli yang mempertahankan keasaman pH Mrs. V. Nah, ketika kalian menggunakan sabun pembersih kewanitaan, maka sabun pembersih itu yang bikin busa-busa gitu kan, itu biasanya memiliki pH basa, di mana pH basa itu malah akan mengganggu kelangsungan hidup bakteri-bakteri baik pada Mrs. V, sehingga bakteri itu akan terkikis dan tergantikan oleh bakteri-bakteri jahat, bahkan jamur di area Mrs. V. Makanya ketika kalian mau menggunakan sabun pembersih kewanitaan, itu disarankan tidak sampai masuk ke area Mrs. V. Jadi cukup di area labia minora, labia mayora, di bagian luarnya saja atau di rambut-rambutnya saja untuk meminimalkan perubahan pH pada Mrs. V, sehingga area Mrs. V tetap berbau wangi dan tidak mengganggu pertumbuhan flora normal di sana. Bercinta bisa meningkatkan resiko infeksi saluran kencing. Mrs. V itu punya 2 lubang, di mana ada lubang saluran kencing dan lubang untuk bercinta. Itu berbeda ya lubangnya. Nah, ketika kalian melakukan percintaan dan pada vagina itu terdapat bakteri-bakteri penyebab infeksi, atau di area Mr. P itu ada bakteri-bakteri juga, ketika proses percintaan itu mendorong bakteri sampai masuk ke area saluran kencing, maka itu bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kencing. Makanya sangat disarankan untuk wanita, jadi habis kalian bercinta, itu wanita disarankan untuk langsung pipis. Kenapa? Untuk menghindari masuknya bakteri-bakteri yang terdorong saat bercinta tadi ke dalam aliran saluran kencing. Di pipis itu berfungsi untuk memflush atau membersihkan saluran kencing dari bakteri-bakteri yang masuk akibat proses percintaan. Rebusan daun sirih bisa mengobati resiko infeksi saluran kencing. Memang ada penelitian mengatakan bahwa rebusan daun sirih itu bersifat sebagai antibiotik alami yang bisa membantu mengurangi keputihan maupun bakteri pada area Mrs. V kalian. Tapi itu hanya berlaku jika keluhan yang kalian rasakan terjadi pada infeksi saluran kencing bawah. Tapi jika gejala yang kalian rasakan itu infeksi saluran kencing bagian atas, maka rebusan daun sirih sama sekali tidak berguna untuk mengurangi keluhan tersebut. Jika infeksi saluran kencing bagian atas, maka kalian memerlukan antibiotik yang khusus untuk menghilangkan infeksi saluran kencing tersebut nih teman-teman. Perih saat pipis itu selalu disebabkan karena infeksi saluran kencing. Itu juga salah, karena beberapa penyakit misalnya seperti gangguan ginjal, adanya batu ginjal yang tersumbat pada saluran kencing itu bisa bikin pipis wanita menjadi nyeri banget. Ada juga penyakit herpes karena kulit pada Mrs. V terbuka akibat adanya penyakit herpes, akhirnya ketika kalian pipis itu terasa perih dan nyeri sekali. Nah, makanya jika kalian merasakan rasa nyeri saat pipis, gatal, anyang-anyangan, atau bahkan sampai keputihan dan berbau tidak sedap pada Mrs. V dan itu berulang-ulang, terus langsung dikonsultasikan ke dokter. Jangan sampai hal tersebut malah mengacu kepada penyakit berbahaya yang jauh dari infeksi saluran kencing. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan ada teman-teman, see you di video lanjutan ya, bye-bye.